dekat di Kabupaten Toba. Orang tua saya mengatakan kamu kuliah di kedokteran di USU saja, kamu pasti diterima. Tapi saya bilang tidak Pak, saya ingin ke Jakarta, di sanalah tempat saya. Lalu mereka mendukung dan saya masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia, rangkap dengan STAN, tapi hanya setahun saya gagal di STAN, lalu saya teruskan yang di UI, dan itulah yang saya anggap mimpi saya itu terwujud, dan itu juga yang melatar belakangi saya sekarang Pak Hari. Saya ingin menggunakan hidup saya ini untuk berguna bagi semua orang, bagi siapapun, tanpa memandang agamanya, latar belakangnya, tapi kalau diperlukan, saya akan berikan hidup saya, gitu Pak Hari. Luar biasa Pak Joni ini. Waduh, saya hari ini berhadapan ada salah satu, boleh kata apa namanya, malaikat ini ya. Wah, sebenarnya enggak juga Pak Hari, tapi ada satu pengalaman yang menarik waktu saya di SMP Pak Hari. Nah, bagaimana Pak? Begitu miskinnya orang tua saya, jadi kelas 1 sepatunya masih dibelikan. Ketika sudah hancur, saya minta orang tua untuk mengganti. Tapi orang tua mengatakan kita nggak punya uang nak, gitu. Lalu saya pakai sendal, kemudian sendalnya habis, saya minta diganti sendalnya, nggak bisa juga. Akhirnya saya ceker ayam aja, dan ketika naik dari kelas 2 ke kelas 3 Pak Hari, semua murid dikumpulkan karena waktu itu pengumuman naik kelas, dan pakaian saya pun sangat tidak pantas sebenarnya karena nggak ada duit orang tua untuk mengganti. Ketika diumumkan oleh kepala sekolah ini siapa juara 3, juara 2, juara 1, nama saya nggak disebut Pak Hari, jadi saya tenang. Tapi ketika disebutkan juara umum dari semuanya, disebutlah nama saya waktu itu Pak Hari, dan itu adalah pengalaman paling memalukan dalam hidup saya. Kenapa Pak? Pertama saya nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, disuruh maju, jadi saya bersembunyi Pak Hari di barisan ini, tapi dipanggil-panggil terus oleh kepala sekolah ini, dan saya dalam hati saya gitu, nggak usahlah saya juara supaya nggak maju gitu kan. Jadi guru dipanggil terus, guru-guru mencari. Saya bersembunyi ke barisan kelas 2, kelas 1. Mana dia? Tadi ada gitu kan. Akhirnya ada satu guru yang nangkap saya di barisan kelas 1. Ini dia Pak katanya. Dan majulah saya Pak Hari. Dan itulah yang paling memalukan dalam hidup saya. Dengan celana saya sudah robek di belakangnya Pak Hari. Nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki sama sekali. Walaupun hadiahnya buku, saya masih ingat, selusin buku tulis. Tetapi malunya itu yang saya ingat Pak Hari. Juara umum. Tetapi memang saya nggak berharap waktu itu Pak Hari, karena saya belajar saja seperti itu, dan pulang sekolah kami selalu bekerja di sawah, di ladang, supaya bisa menghidupi. Jadi itu pengalaman menarik, dan saya sampai saat ini kalau ada anak-anak yang membutuhkan perlengkapan gitu, saya upayakan untuk membantu mereka Pak Hari. Wah, luar biasa Pak Joni. Ini sangat menarik sekali ya. Nah, mungkin satu hal ini menjadi pelajaran ini, satu insight yang saya pikir ya Pak. Banyak orang di luar sana, ketika dia sudah, terutama ini jadi semacam sindrom Pak. Artinya ketika ada orang tuanya, gurunya mengatakan, kamu tuh bodoh. Kamu nggak lebih pintar dari kakak kamu. Akhirnya dia merasa mengakui diri dia bodoh, Pak. Benar itu Pak Hari. Tapi anehnya adalah bagi Pak Joni, kenapa Bapak bisa keluar dan bisa nggak mendoktrin diri sendiri? Saya bukan seperti itu. Bahkan dengan seperti ini malah menjadi juara umum, begitu Pak. Betul Pak Hari, itu pada saat itu mendorong Bapak bisa punya pemikiran itu. Jadi memang sebaiknya seorang guru nggak perlu menyampaikan hal seperti itu, tetapi rupanya karena begitu saya malunya dianggap paling bodoh dan kakak-kakak saya pinter, dan saya menjadi belajar dengan semangat tinggi, tentu dengan doa itu tadi. Saya berdoa karena kisah Musa itu kan banyak keajaiban yang dibuat Tuhan gitu ya. Terus saya bilang, ya kalau Tuhan bisa menjadikan keajaiban dalam kehidupan Musa, bisa juga dong dia menjadikan
keajaiban dalam hidup saya. Saya bilang, tolong Tuhan berikan keajaiban supaya saya menjadi juara. Jadi di kelas 3 itu memang saya bodoh sekali. Tapi di kelas 4, gurunya sering bilang gini, Pak Ari. Terutama kalau gurunya, kalau di kampung itu kan sering acara hajatan atau ini. Jadi gurunya pergi. Terus dia bilang, Johnny, kamu saja yang menggantikan guru, maju ke depan, terangkan kepada teman-temanmu. Gitu. Itu di kelas 4. Dan itu sangat berkesan, tetapi itu juga menunjukkan Pak Hari bahwa di kampung sendiri pun seandainya diberi kesempatan, kita bisa juga untuk menjadi maju gitu. Betul, luar biasa. Ini pengalaman yang harus banyak didengar sama sekeliling kita ini, Pak. Ya, banyak betul, orang suka menjadi minder karena datang dari kampung, datang dari desa. Benar. Ya kan? Terus kemudian merasa tidak pinter dan akhirnya dia merasa sudah rendah diri. Benar, benar itu Pak Hari. Nah, sekarang kalau andai kata ini kan sekarang ada sosok yang nyata nih dari diri Pak Joni ini kan. Nah, apa yang bisa membuat Pak Joni bisa punya satu pemikiran atau bisa membuat kehidupan Bapak sampai saat ini, Pak? Kira-kira mungkin ada sesuatu yang Bapak selalu ini kan gitu mungkin pikirkan. Benar. Bagaimana, Pak? Jadi ketika saya diterima lulus dari UI, diterima di Kementerian Luar Negeri, bahkan saat itu sebenarnya ada 3 organisasi yang mau mempekerjakan saya, calon hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian eksekutif di BRI, lalu Kementerian Luar Negeri. Tapi akhirnya saya pilih Kemenlu, dan tahun 91 saya belajar di Amerika Serikat. Disitulah saya menyadari arti hidup ini, Pak Hari. Untuk apa seandainya saya nanti jadi master, jadi doktor, mengarang banyak buku, dan diangkat jadi menteri di Indonesia, menjadi presiden, bahkan menjadi sekjen PBB karena diakui oleh dunia. Tapi saya menyadari, ketika hidup saya sudah berakhir, apa yang saya lakukan untuk dunia ini, untuk negeri saya? Itu menjadi pertanyaan terus setiap hari, Pak Hari. Dan memang 1 Januari ini saya sudah pensiun, tetapi ketika pulang dari Argentina 4 tahun lalu atau 5 tahun yang lalu, saya sudah menyiapkan diri. Sampai Tuhan memanggil saya ingin berbuat sesuatu untuk negeri ini dan untuk dunia ini, Pak Hari. Dan itu, sudah banyaklah yang kita nikmati dalam hidup ini, Pak Hari. Baik karena pekerjaan, kurang lebih 33 tahun saya bekerja di Kementerian Luar Negeri dan di luar negeri, di kedutaan. Banyak yang sudah kita lihat, banyak yang sudah kita nikmati. Tetapi menjadi pertanyaan seperti pertanyaan Muhammad Yunus, penerima hadiah Nobel dari Bangladesh. Apa artinya saya doktor? Apa artinya saya profesor kalau rakyat saya masih miskin? Ini juga menjadi pemikiran bagi saya secara pribadi, Pak Hari. Ada 270,2 juta rakyat Indonesia saat ini dengan segala kekayaan dan semua yang kita miliki. Saya menganggap, Pak Hari, kalau kita semua mau bekerja sama, melakukan yang baik, negeri ini luar biasa. Teman saya ini orang Jepang mengatakan dia pengusaha, 4 kali seminggu berkunjung ke Indonesia karena usahanya. Dia bilang gini, ketika saya bertugas di Tokyo tahun 2012 sampai 2014. Dia bilang gini, Johnny, waktu kami di sekolah, kami sudah belajar tentang kekayaan Indonesia. Itu semua orang Jepang tahu bahwa Indonesia itu kaya. Tapi begitu saya menginjakkan kaki pertama sekali ke Indonesia, barulah saya mengerti apa kekayaan Indonesia itu. Yang pertama katanya, dia jalan dari Jalan Sudirman ke Jalan Tamrin. Dia tahu bahwa tanaman di jalan itu dari Januari sampai Desember nggak perlu diganti. Karena akan tumbuh terus. Sementara di negara 4 musim, tanaman musim panas kan nggak bisa tumbuh di musim dingin. Betul. Tanaman musim dingin nggak bisa tumbuh di musim panas. Itu hanya satu contoh. Bahkan dia buat ilustrasi, Pak Hari, dia bilang gini, saya bawa baju kimono waktu itu dari Jepang.
Saya pergi ke Solo, saya minta dicelup dengan warna batik. Karena sangat alami, saya bawa ke Jepang, ada yang mau membeli 11 kali lipat. Itu pun saya nggak mau kasih. Itu hanya 2 itu saja menunjukkan betapa kayanya negerimu itu. Dan seandainya diatur, dikelola dengan baik, negeri saya, Jepang, kalah dalam waktu 6 tahun, kata dia, Pak Ari. Wah. Dan itu membuat saya termasuk sekarang ini karena sudah lebih bebas, sudah pensiun, jadi hidup saya ini lebih, kita lebih mudah menggunakannya, Pak Hari, untuk berguna bagi banyak orang. Makanya memang masih jauh karena pandemi ini hanya bisa secara daring dalam jaringan. Saya tawarkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan, misalnya pelajaran bahasa Inggris, mau nggak? Kemudian pelajaran ekstrakurikuler, nanti akan kita bentuk belajar berenang di sana, sekolah catur, sekolah sepak bola. Kita coba buat supaya anak-anak itu tidak terjerumus kepada hal-hal negatif seperti narkoba. Dan sangat menyedihkan, Pak Ari. Ternyata narkoba itu termasuk di kampung-kampung sana ada gitu. Sayang sekali. Jadi kalau ada kegiatan yang positif, saya sangat mendukung tadi Pak Hari mengatakan kalau kita menggunakan istilah yang positif, kita nanti juga akan terdampak. Itu bagus sekali tuh. Iya, betul. Jadi itu yang memengaruhi saya, dan pertanyaan itu sampai hari ini juga muncul, Pak Hari. Apa artinya semua keberhasilan yang pernah saya nikmati, terutama kalau negara kita masih seperti ini. Dan memang saya fokus untuk peningkatan ekspor, karena ekspor kita baru nomor 5, tetapi tahun 2021 ini ekspor Indonesia mencapai tertinggi sepanjang sejarah, 231 miliar dolar. Dan walaupun bukan karena kita, Pak Hari, ada rasa syukur bahwa apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya gitu, Pak Hari. Betul ya. Baik. Luar biasa nih Pak Joni. Jadi ini banyak rasanya di kepala saya ingin saya tanya ini semua Pak Joni. Tapi satu-satu lah. Oke, saya supaya bisa memberikan insight untuk orang-orang di sekeliling ketika mendengarkan cerita Pak Joni. Ini kan Pak Joni bagaimana begitu cintanya sama negeri ini, ingin bisa melakukan sesuatu untuk negeri ini. Kalau kita lihat di sekeliling kita, Pak, banyak orang selalu hanya komplain, banyak ngeluh sama hidupnya. Bahkan negara ini sudah melakukan sesuatu untuk dia pun dia tetap hanya komplain sama negara. Benar. Pertanyaan saya sekarang nih Pak Joni, apa yang membuat Pak Joni begitu sangat ingin memberikan kontribusi seperti judul Bapak, kontribusi untuk negeri ini? Apa yang mendorong Bapak harus mau melakukan ini, Pak? Benar, Pak. Memang ada banyak teori seperti pentahelix ya, 5 pilar dalam suatu negara itu perlu bekerja sama, pemerintah, masyarakat, pengusaha, perguruan tinggi, dan media. Kalau itu bekerja sama, hasilnya jauh lebih baik. Tetapi saya menyadari, Pak Hari, bahwa 350 tahun kita dijajah, dibandingkan dengan kita merdeka baru 76 tahun. Mati loh. Negara-negara di Amerika Latin itu selalu ketika mendengar saya mengatakan bahwa Indonesia itu dulu dijajah 350 tahun, mereka langsung interupsi. Mereka bilang, Ambassador, mungkin salah ngomong ya. Nggak mungkin lah suatu negara dijajah oleh negara lain sampai 350 tahun. Tapi saya bilang, iya, 350. Terus kamu kok diam aja gitu, 350 tahun gitu kan. Sejak itu Pak Hari saya ganti loh. Jadi saya nggak bilang lagi 350 tahun. Tapi saya bilang dulu Indonesia itu memang dijajah oleh bangsa lain. Karena negara-negara Amerika Latin itu dijajah juga oleh Spanyol. Tapi memang nggak selama itu. Nggak sampai 200 tahun gitu kan. Dan itu membuat saya, 350 tahun itu Pak Hari. Kalau boleh saya kutip nih teman kita, mantan Menteri Perencanaan Bappenas, Profesor Dr. Bambang Brojonegoro, beliau bilang gini, Pak Joni, sebenarnya kita bersyukur juga loh ke penjajah, katanya. Kenapa Pak Bambang? Karena
Kalau kita nggak dijajah 350 tahun, konsep Indonesia itu kan nggak ada gitu. Coba kalau misalnya Imam Bonjol berhasil, ya kan berdirilah negara Sumatera Barat. Kalau misalnya Diponegoro berhasil, ya akan berdiri negara Jawa Tengah gitu. Tapi karena begitu lamanya kita dijajah 350 tahun, maka konsep dari Aceh sampai Papua itu menjadi sangat terasa bagi kita. Dan sampai hari ini, Pak Hari, nggak ada yang mau berpisahkan satu sama lain. Kita maunya baru 76 tahun merdekanya Pak Hari. Dan itu yang membuat saya, iya ya, seandainya 270 juta rakyat Indonesia ini mau bekerja sama, seperti merebut kemerdekaan itu kan, dulu kan kita diajarin Pak Hari, kenapa 350 tahun, karena kita nggak bersatu. Nah, sekarang seandainya kita mau bersatu, nggak ada komplain, nggak ada yang merusak, betapa indahnya negeri ini. Dan itu yang saya bilang, terutama untuk generasi mendatang Pak Hari, saya merasa punya tanggung jawab moral, terutama ketika saya mengajar anak-anak SD, SMP, SMA ini. Saya berupaya supaya mereka tidak mengalami kesulitan yang pernah saya alami. Atau setidaknya mereka sudah lebih mudah ketika mereka diberi kesempatan, nanti negeri kita akan lebih baik. Mungkin Pak Hari masih ingat sensus BPS tahun 2020 menunjukkan usia penduduk Indonesia dari 270 juta itu yang berusia di bawah 30 tahun, lebih dari separuh, dari 50%. Artinya negeri ini kan ada di tangan generasi muda, Pak Hari. Kalau kita nggak siapkan yang terbaik bagi mereka, termasuk ke lingkungan hidup dan kesempatan bagi mereka, sayang sekali. Dan saya ingin mencatat apa yang disampaikan Pak Hari, kenapa nggak komplain, kenapa nggak merusak. Harusnya sih banyak cara yang lebih baik yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan perbedaan itu. Berbeda pendapat nggak apa-apa, tapi merusak, itu yang perlu kita hindari. Karena alasan apapun, kalau bisa jangan sampai merusak, apalagi merusak kehidupan orang lain gitu. Tapi itu sebenarnya yang saya lihat nih, dengan Pak Hari membuat Gema kebijaksanaan ini, walaupun masih relatif baru, saya bisa melihat bahwa manfaatnya ini untuk masa mendatang sangat baik. Saya lihat beberapa ada dari ini yang sudah diundang. Terus saja Pak Hari, dan saya pun akan berupaya membantu banyak tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi supaya seperti Pak Hari tadi, nggak usah terlalu banyak komplain, karena komplain juga nggak mendatangkan sesuatu, Pak Hari. Iya kan? Kalau misalnya ada manfaatnya, lebih baik. Jadi dengan membuat 12 WhatsApp grup ini, awalnya hanya satu Pak Hari ya. Lalu saya menyadari banyak sekali pengusaha itu yang mengalami kesulitan. Istilahnya birokrasinya terlalu berbelit-belit. Lalu saya undanglah orang-orang yang bisa diajak dari setiap kementerian dan lembaga, dari Kementerian Perdagangan, Perindustrian, BKPM, semuanya, Bea Cukai. Dan saya bilang, mau nggak kita supaya nggak nomor 5 lagi di ASEAN? Terus mereka bilang, apa yang bisa dilakukan? Ini contoh kalau boleh nih Pak Hari ya. Baik, silakan Pak. Suatu saat ada pengusaha kita mengatakan, kontainernya itu ada 40, udah siap diekspor ke luar negeri. Tapi di WhatsApp grup itu disebut, kenapa ya tadi kontainer saya masih tertahan di bandara? Kepala bandaranya, mungkin boleh kita sebut nama karena ini baik ya Pak Hari ya. Kepalanya namanya Ibu Dorothea. Beliau langsung menjawab di WhatsApp itu, Ibu memberikan itu ke siapa tadi dan jam berapa, nomor berapa? Rupanya dijawab. Setelah itu saya dijapri oleh pengusaha ini. Dia bilang gini, Pak Joni, dulu 40 kontainer saya itu bisa tertahan 4 bulan tanpa ada alasan sama sekali. Sekarang Pak, hanya 5 menit. Semua 40 kontainer saya itu sudah terbang ke luar negeri. Itu satu Pak Hari. Yang kedua,
sebelum kita buat WhatsApp grup ini, menemui pejabat setingkat kepala seksi aja yang paling rendah, sulitnya minta ampun katanya. Tetapi sekarang, dirjen aja kita bisa berhubungan gitu. Ya. Jadi kalau masih ingat nih Pak Hari, tanggal 9 Agustus 2021, Pak Jokowi itu mencanangkan sistem baru namanya OSS, Online Single Submission. Betul. Bersama Pak Bahlil, Menteri Investasi Kepala BKPM. Terus kita udah tahu lah bahwa tentu ya itu baik ya, tetapi setelah itu banyak masalah. Misalnya ditolak, kalau lancar 5 menit sudah keluar izinnya, nomor izin berusaha. Tapi ini ada yang nggak bisa. Lalu karena ini disebutkan tunggu 3 bulan lagi baru nanti Anda bisa dilayani. Wow, karena di WhatsApp grup ini ada deputy, saya sebut juga lah namanya karena baik ya, Pak Yuliot di situ, langsung saya japri, Pak, ada keluhan pengusaha katanya harus nunggu 3 bulan. Oh, ada nomor WA-nya nggak Pak? Ada nama perusahaannya. Kita berikan Pak Hari, itu langsung tertolong Pak. Wah. Dan pengusahanya sangat ini, tapi memang disebutkan oleh Pak Yuliot, Pak Joni, setiap hari ada 1000 masalah yang kami hadapi. Itu sebenarnya yang membuat waktunya jadi lama. Tetapi terima kasih dengan adanya WhatsApp grup ini, kita bisa berhubungan secara langsung. Jadi sekarang 12 WhatsApp grup, Pak. Satu WhatsApp grup kan 256 orang. Betul. Tetapi itu juga kita ajak Pak Hari semua teman-teman di pemerintahan supaya lebih bersih, lebih terbuka. Tadi saya sampaikan kepada teman-teman dari BPKP, dari Kementerian Keuangan, kebetulan lulusan STAN, walaupun saya hanya 1 tahun di STAN, tapi hubungan kita sangat baik Pak Hari. Saya bilang gini, kita jangan mau terima amplop lagi di zaman era reformasi seperti ini. Terus ada yang bilang, asal jangan diminta nggak apa-apa gitu. Tapi kita akhirnya sepakat walaupun nggak diminta, kalau dikasih harus kita tolak gitu. Itu menjadi tantangan Pak Hari, tetapi kalau itu bisa, saya kira kita nggak perlu lagi nomor 5 di ASEAN. Bahkan ada pengusaha Pak Andriadi yang tinggal di California, orang Indonesia, mengatakan, Pak Joni, bukan hanya nomor 1 di ASEAN, Indonesia bisa di bidang ekspor. Di dunia pun bisa. Karena memang kita belajar dari Tiongkok, Pak Hari. Betul. Hingga tahun 1995, Tiongkok itu belum masuk 10 besar dunia. Betul. Bahkan ekspor dia itu masih jauh di bawah Singapura. Tapi 10 tahun kemudian, mulai tahun 2005, Tiongkok itu sudah nomor 1 sampai saat ini. Dan kalau kita lihat apa yang kita miliki Pak Hari, tidak mustahil kita menjadi nomor 1 di dunia. Tetapi seperti malam ini mudah-mudahan kita kerjasamanya bisa lebih banyak lagi dan pemerintahan kita makin bersih gitu Pak Hari. Betul, luar biasa. Nah, dengan kita inilah yang sering menyuarakan hal yang baik, mudah-mudahan menginfluence mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita ya. Gitu Pak Joni. Baik. Pak. Nah, jadi saya mau tanya lebih jauh lagi nih Pak Joni. Tadi kan Bapak dari desa, terus kemudian akhirnya bisa sekolah. Itu sekolah dapat beasiswa atau bagaimana itu Pak? Kok bisa akhirnya berangkat ke sana itu Pak? Bisa masuk, kemudian sampai akhirnya sekolah sampai ke luar negeri. Bagaimana itu? Banyak orang mungkin pengen tahu ini Pak. Benar Pak. Jadi salah satu prinsip dalam hidup saya Pak Hari, sebelum dinyatakan gagal, berarti masih ada kesempatan. Betul ini. Iya, jadi ketika saya kuliah di Fakultas Hukum UI, orang tua nggak mampu untuk membayar biaya hidup saya. Lalu saya lihat ada untuk beasiswa. Terus saya ajukan. Tapi teman-teman saya bilang gini Pak Hari, kamu sombong amat, kita aja yang lebih pintar dari kamu nggak mengajukan beasiswa gitu kan. Kamu biasa-biasa aja dari kampung kok berani-beraninya gitu kan. Tapi karena prinsip tadi Pak Hari, sebelum dinyatakan gagal, masih ada kemungkinan, akhirnya saya ajukan aja Pak Hari semua persyaratan
yang dibutuhkan, fotokopi segalanya, saya ajukan. Setelah 2 tahun Pak Hari, ada panggilan dari dekan ke saya. 2 tahun kan udah lama itu Pak Hari. Saya juga udah lupa. Terus dekan itu mengatakan, kamu pernah mengajukan beasiswa ya? Terus saya bilang, seingat saya enggak Pak, karena saya udah lupa kan. Iya. Terus dekannya bilang, enggak, soalnya permohonan kamu sudah disetujui dan berlaku mundur. Jadi selama 2 tahun beasiswa itu diberikan untuk kamu gitu. Wow, dari sebelumnya Pak Hari kan saya tinggal di asrama namanya Daksinapati. Sekarang menjadi rektorat UNJ, itu makan hanya sekali 1 hari, itu pun hanya tahu tempe Pak Hari. Dan kita sering hutang waktu itu, karena memang orang tua nggak mampu. Begitu beasiswanya datang selama 2 tahun Pak Hari, disitulah saya mulai makan yang enak Pak Hari. Artinya bisa 2 kali 1 hari, dan pakai telur gitu kan, itu udah mewah di zaman itu Pak Hari. Iya betul. Jadi beasiswa itu ada, dan kemudian setelah lulus saya terima di Kemenlu, lalu saya mengajukan lagi beasiswa untuk Bank Dunia. Dan puji Tuhan diterima, dan akhirnya saya berangkat ke Amerika Serikat, dan pulang dari sana itu sebenarnya yang membuat karir saya berubah. Karena banyak sekali yang saya pelajari ketika di Amerika Serikat itu, dan memang saat di sana kecintaan terhadap tanah air itu semakin tinggi, karena misalnya saya pernah baca buku bahwa tahun 1930-an ada partai politik di Belanda yang mengusulkan supaya Hindia Belanda itu diberikan kemerdekaan. Tapi jawaban pemerintah Belanda waktu itu, Perdana Menterinya mengatakan, kamu nggak tahu ya bahwa APBN Belanda itu 2/3 dari Hindia Belanda. Jadi kalau mereka merdeka mau makan apa nanti Belanda gitu kan. Waduh, saya bilang sampai segitunya ya ternyata dulu ya. Jadi itu membuat semangat kita, dan pulang ke Indonesia saya bertekad Pak Hari, apapun yang saya miliki termasuk pengetahuan yang saya miliki, kalau bisa dibagikan untuk kemajuan bangsa kita, itu akan jauh lebih baik daripada kita komplain atau sebenarnya saya nggak ada bakat untuk mengajar Pak Hari. Tapi karena pengalaman saya sebagai direktur sekolah kepemimpinan di Kemenlu, saya bilang ke teman di UKI, jangan hanya mengajarkan kecerdasan akademik atau IQ, tapi ada 5 kecerdasan Pak Hari. Kecerdasan perasaan atau emotional quotient, kecerdasan rohani atau spiritual quotient, kemudian kecerdasan menghadapi masa sulit atau adversity quotient, dan yang terakhir adalah action quotient. Banyak sekali waktu kita muda Pak Hari, banyak ide yang cemerlang tapi nggak terwujud. Itu karena action quotient kita nggak baik, atau kita nggak cerdas mewujudkan ide kita. Lalu saya bilang, kenapa ini nggak diajarkan? Dan sayangnya secara umum pendidikan kita masih berfokus pada IQ. Tapi terima kasih untuk Pak Nadiem Makarim. Beliau sudah mengubah supaya 5-5-nya diajarkan sejak dini, sejak PAUD sampai perguruan tinggi. Jadi kalau boleh memberikan contoh Pak Hari, baik, Pak. Ada mahasiswi, ini kita baca dari media ya, dari salah satu perguruan tinggi ternama, karena dia hamil, kemudian pacarnya itu tidak bertanggung jawab, lalu dia lapor kepada keluarga dengan harapan keluarganya akan melindungi, ternyata keluarganya juga malah mencela dia. Akhirnya dia bunuh diri di depan makam ayahnya. Saya bilang kepada mahasiswa UKI, itu hanya salah satu dari ratusan atau mungkin ribuan pilihan. Teman-teman, seandainya menghadapi kesulitan itu, apa yang harus dilakukan itu adversity quotient itu tadi. Jadi cerdas menghadapi masa sulit. Semua orang menghadapi masa sulit, Pak Hari. Betul. Tapi bagaimana kita menghadapinya itu yang membuat perbedaan. Jadi ini yang mau saya bagikan sebenarnya. Jadi
walaupun melalui hukum internasional dan saat ini diminta juga untuk mengajar bahasa Inggris Pak Hari, tetapi yang saya tanamkan kepada teman-teman mahasiswa, dan saya menganggap mereka teman, dan apapun boleh, karena saya bilang kalau hanya kecerdasan akademik, kalian kan bisa baca bukunya, Anda pintar, tetapi bagaimana menerapkan itu yang menjadi persoalan. Dan senang sekali walaupun sudah lulus, kami selalu membina hubungan, menanyakan mereka, jangan putus asa. Ada yang jadi polisi loh Pak Hari. Oh iya? Iya, jadi saya bilang kalau jadi polisi yang baik, yang benar, gitu. Dan mereka setuju. Jadi 5 kecerdasan itu, bahkan saya ditelepon Pak Hari, dia bilang, Pak Joni, setelah saya pendidikan polisi ini, ternyata 5 kecerdasan itu diajarkan loh di sini. Dan saya udah duluan tahu, gitu. Itu sebenarnya memang masih banyak perbaikan harus dilakukan, tetapi kan yang sering dilihat masyarakat, misalnya polisi, kalau ada pelanggaran lalu lintas masih terima duit gitu kan, tapi kalau sekarang kan sudah banyak Pak Hari polisi yang baik, nggak mau lagi. Dan saya bilang bahwa tujuan polisi itu kan mencegah kecelakaan, jadi kalaupun melanggar, kalau misalnya nggak menimbulkan apa-apa, nggak usah ditilang, diingatkan saja, bapak atau ibu ini sebenarnya salah, tapi lain kali jangan melanggar lagi Pak, nggak usah ditilang gitu. Dan mereka setuju. Gitu. Luar biasa. Nah ini yang ingin juga saya tanyakan sama Pak Joni. Tadi Pak Joni betul sekali bicara bahwa setiap orang selalu dalam kehidupannya punya kesulitan. Dan kita tahu bahwa kondisi saat ini Pak Joni, banyak orang di luar sana mungkin masih terhimpit gitu kan. Apalagi dengan kondisi corona, pandemi yang belum berakhir begitu. Banyak orang yang sedang jatuh terpuruk gitu. Dan kalau saya juga baca berita, banyak orang juga, ini khusus di rumah tangga ya, saya melihat istri-istri yang mengantri di kantor catatan sipil untuk menceraikan suaminya. Benar Pak Hari. Itu memang salah satu persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau boleh kembali lagi bulan Maret 2020 ya, ketika dinyatakan di Indonesia ada, kita kan di rumah semua. Betul. Tetapi kita baca dari media masih banyak nggak pakai masker saat itu Pak Hari kan. Itu ya. Lalu kita coba buatlah di 12 WhatsApp grup itu pengumpulan dana. Untuk membeli masker untuk orang-orang nggak punya. Dan kebetulan banyak eksportir kita ini yang dulunya ekspor pakaian ke luar negeri, nggak bisa lagi. Tapi mereka bilang gini, kami Pak bisa membuat masker waktu itu dari kain, karena yang itu kan sangat mahal. Lalu mereka buat, lalu pengumpulan dana itu waktu itu lebih dari 100 juta Pak Hari. Terkumpul dan kita gunakan untuk membeli masker. Dan saya selalu di rumah, tetapi memanfaatkan orang, misalnya pengemudi online, karena menjadi teman kita Pak Hari, dan saya minta membagikan itu ribuan ini. Kemudian ada 3 rumah sakit yang kita bantu, RSPI, Persahabatan, dan Cipto. Tenaga kesehatannya kita tanya apa kebutuhannya. Rumah sakit Persahabatan waktu itu bilang gini, Pak, boleh nggak mengirimkan susu untuk para dokter dan perawat? Dan kita umumkan di 12 WhatsApp grup kita, ada yang mengatakan, Pak, susu saya dari Bogor Pak nggak laku, boleh nggak susu saya yang dibeli, nanti ongkosnya nggak perlu Pak, ongkos kirim, saya yang mengantar. Ketika itu diantar Pak Hari, di rumah sakit Persahabatan yang menerima sendiri, dan ada fotonya ditunjukkan. Iya, jadi mereka mengatakan terima kasih banyak. Terus kita berikan roti. Kebetulan ada di grup kita ini pengusaha roti nggak laku Pak Hari karena COVID ini. Terus mereka bilang kami bisa berikan kepada ini, dan kita buat, dan itu menjadi sumber inspirasi. Ternyata banyak yang bisa kita lakukan Pak Hari. Betul. Tapi kembali lagi kepada keluarga, ada juga yang sebaliknya. Misalnya hubungan ayah dengan anak sebelum COVID ini nggak pernah ada kan. Betul, orang tuanya hanya
sibuk nyari duit. Kalau sekarang, wah, sudah ada ayahnya, ada ibunya. Tentu seperti Pak Hari sampaikan tadi, yang positifnya yang kita ambil. Yang negatifnya seperti perceraian dan lain sebagainya, itu mungkin karena gemak kebijaksanaan baru ada 2 bulan tuh Pak Hari. Kalau dari dulu sudah ada, mungkin mereka akan belajar dari banyak pengalaman orang. Semua punya masalah kok Pak Hari. Iya, betul. Tapi bagaimana menyelesaikan itu dengan baik, itu yang menjadi Nah, belajar dari sini Pak Joni. Kalau Pak Joni bagaimana? Karena kan tadi kita bilang kan, setiap orang punya problemnya. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Karena kalau menurut saya, orang yang nggak punya masalah itu cuma hanya di 2 tempat, Pak Joni. Satu, ukurannya 1x2. Di kuburan. Iya, benar. Orang itu udah nggak ada masalah. Kan? Iya, benar. Nah, yang kedua di mana? Di rumah sakit jiwa, Pak. Setiap hari dia ketawa sendiri, kan? Dia ketawa sendiri, dia nggak punya masalah. Tapi saudara-saudaranya masalah gara-gara dia ketawa sendiri, Pak. Benar sekali, Pak Hari. Saya setuju sekali itu. Bagaimana Pak Joni sendiri mengatasi kesulitan-kesulitan, mulai dari masa kecil, kehidupan orang tua yang miskin, terus kemudian berangkat sampai ke Jakarta, sampai akhirnya dapat beasiswa. Kesulitan pasti banyak gitu kan, yang Pak Joni alami. Nah, bagaimana kita belajar ini dari Pak Joni ini? Gimana Pak Joni mengatasi? Jadi kalau istilah yang sekarang kita gunakan spiritual quotient gitu ya, kecerdas secara rohani. Artinya hidup ini tidak hanya yang bisa kita lihat kasat mata. Kita belum tahu apakah COVID-19 ini berakhir atau tidak. Tapi kalau kita cerdas secara rohani, ada keyakinan bahwa hidup ini bisa berjalan dengan baik. Ini dan suatu saat nanti, suatu saat nanti, bahkan ada yang mengatakan Pak Hari, seorang ateis yang nggak percaya Tuhan atau agnostik itu nggak percaya, nggak menolak tapi juga nggak percaya, kecerdasan rohani mereka juga bisa tinggi. Artinya selain apa yang kita lihat secara kasat mata ini, ada yang bisa terjadi. Sama dengan 1918 ketika flu Spanyol, lebih banyak korban saat itu. Nggak ada orang yang tahu bahwa itu akan berakhir. Tapi pada akhirnya kan berakhir juga gitu. Sama halnya dengan sekarang ini. Jadi memang bisa diajarkan juga kecerdasan rohani itu. Tetapi terutama kita yang percaya kepada Tuhan seharusnya sih lebih mudah untuk memahami itu. Dan kembali lagi untuk teman-teman di Gema Kebijaksanaan yang mendengarkan ini, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, walaupun kita nggak bisa melihat jalan keluarnya secara kasat mata, tapi kita bisa yakin bahwa itu bisa berlalu. Mungkin Pak Hari senang dengan ilustrasi ini ya, burung-burung di udara dia tidak bekerja. Betul. Tetapi ya hidup juga gitu mereka. Mereka nggak naik mobil, nggak naik pesawat, tetapi tetap bisa makan juga. Iya, tetap makan juga kan. Apalagi kita gitu bisa pikiran itu. Itu sih. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat kisah-kisah yang sangat menyedihkan melalui media seperti yang saya bilang tadi, mahasiswi di perguruan tinggi yang baik, kenapa harus bunuh diri? Nggak perlu. Kalau kita cerdas secara rohani atau 5 kecerdasan itu. Tapi saran saya kalau boleh Pak Hari nanti mungkin ada pakar yang bisa diundang. Bagaimana caranya mengajarkan 5 kecerdasan itu tanpa menambah kurikulum sebenarnya. Jadi teman-teman di Fakultas Hukum UKI misalnya pelajarannya hukum internasional. Tapi 5 kecerdasan itu kita berikan Pak Hari. Iya. Nah, ada misalnya anak yang boleh dibilang preman lah gitu. Tapi itu menjadi sahabat saya sekarang Pak Hari. Karena saya bilang, iya, kamu jadi preman itu untuk apa gitu kan. Tetapi sekarang dia bilang, Pak, ngajar lagi nggak semester berikutnya Pak? Saya pengen ikut gitu. Itu jadi sahabat dia. Kita motivasi itu Pak Hari mungkin sangat diperlukan saat ini. Terutama dengan banyaknya masalah karena COVID ini. Gitu. Oke. Ini kata kunci yang memang menurut saya sangat tepat lah.
Artinya kita harus berpegang kepada iman kita gitu ya Pak ya. Apapun agamanya kita gitu ya. Apapun kita punya kepercayaan, kita pegang bahwa Tuhan Allah tidak akan meninggalkan gitu ya. Selama kita percaya bahwa kita yakin kita juga akan bisa jalankan gitu kan Pak. Betul Pak Hari. Nah, baik gini Pak. Ini saya mau banyak sebetulnya yang tapi mungkin hal penting yang sekarang saya mau tanya nih Pak. Bapak kan kalau boleh dibilang sekarang sudah melalui masa puncak, Bapak sudah mencapai karir yang cukup tinggi ya, sudah bagus lah maksudnya ya. Nah, sebetulnya begini Pak, kenapa ada orang kita lihat di sekeliling kita, ada orang bisa berhasil, ada orang tidak bisa berhasil. Ya. Nah, kalau menurut perjalanan hidup Bapak, apa sih yang bisa membuat Bapak bisa maju di dalam kehidupan Bapak ini? Apa kunci yang Bapak jalankan kira-kira Pak? Baik. Aduh, pertanyaannya sulit sekali nih Pak Hari, tetapi ini hanya pribadi aja. Saya selalu mensyukuri apa yang ada. Saya baru nonton, mungkin kenal sama Dr. Taher ya. Oke. Beliau menyisir rambut ibunya sendiri di Imlek kemarin. Iya. Betul. Iya, itu sangat menginspirasi. Siapa nggak kenal Pak Taher itu salah satu orang terkaya di Indonesia. Tetapi sikap rendah hatinya dan selalu bersyukur itu menjadi kunci Pak Hari. Beliau itu kekayaannya mungkin triliunan begitu, tetapi sikap bersyukurnya, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada orang tua gitu ya. Sebenarnya beliau bisa membayar orang untuk menyisir rambut ibunya dengan mudah gitu. Betul. Tetapi beliau melakukan itu, rasa syukur itu menjadi kunci. Nggak harus kaya kita baru bersyukur. Bahwa kita bisa bernafas pun, kita bangun Pak Hari. Betul. Itu kalau kita syukuri, dan saya sangat senang karena di awal tadi Pak Hari membuka itu, bahwa kalau kita dengan kebaikan yang positif, nanti yang muncul juga seperti itu gitu. Jadi kalau saya sih intinya kalau kita bersyukur, banyak sekali sebenarnya alasan untuk kita bersyukur setiap hari. Betul. Ini bagi saya baru sekali ini ketemu sama Pak Hari dan diundang begini. Saya nggak siapa-siapa Pak Hari, tapi Pak Hari mengundang saya itu saya bersyukur luar biasa, dan mudah-mudahan ada dampaknya untuk banyak orang dari Papua sampai Aceh. Dimanapun, mudah-mudahan mereka selalu menganggap begini Pak Hari, semoga hidup mereka lebih baik dari hidup saya Pak Hari. Dan apa yang bisa saya lakukan, saya bagikan, saya akan berikan. Mengajar bahasa Inggris untuk anak SD, SMP, SMA sekarang, bahkan ada Akademi Pariwisata di Tarutung, ada di Desa Bakti Raja dan di Desa Huta Ginjang. Kita membantu mereka supaya bisa berbahasa Inggris Pak Hari. Oke. Ya, baik, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin nanti kita akan bisa kerjasama lebih lanjut nih Pak Joni ya. Karena Gema Kebijaksanaan juga ingin memberikan kontribusi untuk negeri ini dan orang-orang di sekeliling kita. Gitu. Luar biasa Pak Hari. Sama-sama gitu. Nah, Pak Joni di penghujung ini kira-kira Pak ya. Bapak begitu luar biasa. Jadi kalau Bapak begitu sekarang merasa belum ada apa-apa, tapi Bapak mendoakan orang-orang di sekeliling bisa lebih baik, itu pasti karena kerendahan hati Bapak gitu. Ingin membuat supaya orang lain lebih maju. Nah, sekarang begini Pak. Dengan sekarang yang Bapak sudah capai, kira-kira ada tujuan yang lain. Memang tadi Bapak sudah banyak cerita ya, Bapak ingin berkontribusi untuk negeri gitu. Adakah yang Bapak ingin harapkan dalam kehidupan ini, Pak? Supaya mungkin juga bisa menginspirasi orang lain begitu, Pak Joni. Luar biasa Pak Hari, dan mungkin sebagai penutup, dan karena usia juga pada akhirnya kita akan sampai ke sana. Betul. Saya sudah usia pensiun, tapi saya ingin mengatakan bahwa walaupun kita pensiun, walaupun kita sudah tua, bisa berguna juga untuk banyak orang. Itu yang saya lakukan. Sampai Tuhan memanggil, saya akan berupaya, dan doa saya itu saya rajin olahraga supaya sehat, kemudian membantu orang sedapat mungkin, dan ternyata membuat kita itu lebih sehat. Dan seperti tadi di 12 WhatsApp grup itu Pak Hari, pertanyaan mereka banyak sekali, kadang-kadang hanya menanyakan
apakah ini hoax, Pak? Ada dari luar negeri mau membeli barang saya, tetapi mereka nggak mau membayar duluan. Saya langsung bilang jangan, itu hoax itu. Nah, terima dulu duitnya, baru kirim barangnya. Itu cara yang terbaik. Jadi walaupun kita sudah ada lagunya sebenarnya itu ya, bahwa usia tua pun masih bisa berguna, gitu ya, dari betul. Indonesia Timur kalau nggak salah ya. Jadi sama, tentu mayoritas penduduk Indonesia adalah orang-orang muda, tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa juga meramalkan bahwa Indonesia itu suatu saat akan memiliki warga lansia yang sangat besar, salah satu terbesar di dunia. Kita dan harapan saya kepada kaum orang tua di sini, jangan menjadi beban bagi generasi muda. Justru sebaliknya, dengan tentu kemampuan kita makin berkurang, keterbatasan kita tetap optimalkan. Kita jaga kesehatan kita, terus sekecil apapun sumbangan kita untuk negeri ini masih tetap berguna. Dan kita doakan agar generasi muda ini bisa membawa negeri kita menjadi negara yang lebih baik. Dan terakhir mungkin untuk kebijaksanaan ini, saya berharap Pak Hari semangat terus. Tantangan pasti ada ke depannya. Kalau bisa jalan terus, mungkin belum begitu banyak karena masih relatif baru 2 bulan. Tapi saya melihat apa yang dilakukan Pak Hari ini menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda terutama dan juga seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita seperti Pak Hari sampaikan tadi selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk membantu negeri ini. Bukan komplain, bukan merusak. Bukan mengeluh. Kalau itu bisa kita lakukan, negeri kita ini tidak mustahil akan ada ramalan dari PricewaterhouseCoopers tahun 2015 bahwa ketika Indonesia merayakan kemerdekaan ke-100 tahun 2045, kita akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia di bawah Tiongkok nomor 1, India nomor 2, Amerika Serikat nomor 3, Indonesia nomor 4. Jepang, Italia, Jerman, Australia, dan sebagainya itu sudah di bawah Indonesia ketika kita merayakan ke-100 tahun. Tetapi untuk itu bisa terwujud, kita semuanya yang 270 juta orang tadi itu harus selalu berpikir positif. Lebih baik kita memberikan kontribusi sekecil apapun yang bisa kita lakukan daripada merusak. Betul. Itu sih intinya, Pak Ari. Baik. Terima kasih. Luar biasa nih Pak Joni. Wah, malam hari ini kita semua ya, terutama juga saya mendapatkan penguatan kembali gitu loh Pak Joni. Wah. Jadi apa yang kita mau lakukan, jadi melihat perjalanan hidup Pak Joni, akhirnya kita merasa bahwa dikuatkan kembali. Ya, jadi sangat menginspirasi dan tentunya sangat baik sekali. Dan hari ini kita sangat bersyukur dapat satu pengalaman sosok yang langsung dari Pak Joni sendiri yang mengalami hidup, dan mudah-mudahan ini benar-benar Pak Joni ini nanti bisa memberikan kontribusi untuk orang-orang yang mendengarkan ini sehingga mereka selalu optimis, selalu semangat, dan kita bisa belajar dari perjalanan hidup dari Pak Joni. Bahwa datang dari kampung, dari desa, bahkan mungkin termasuk orang yang minoritas bahkan barangkali di situ kata Bapak tadi ya, tetapi mampu juga menjadi orang satu sosok yang berhasil. Apa kiatnya kalau saya sambungkan tadi dari pembicaraan Bapak kepada kita semua, Bapak selalu bersyukur, Bapak selalu tidak mau menerima kenyataan, selalu ingin bergerak maju, ya, selalu ingin mengejar mimpi. Ya, dan itulah yang membuat akhirnya Bapak mencapai tahap kehidupan sampai saat ini. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang hadir di sini, mungkin selayaknya adalah bagi kita semua juga, kita harus selalu mensyukuri dengan apapun yang sekarang masih kita miliki. Kalau kita masih bisa dapat pekerjaan sedikit, ya kita syukurin.
Bahkan sebetulnya ketika besok kita bangun pagi pun masih bisa bernafas, kita harus syukuri gitu kan. Karena ada orang lain begitu bangun, besok pagi udah nggak ada di alam sini gitu, sudah pindah alam. Betul kan? Jadi memang harus kita selalu syukuri dan terus untuk bergerak maju. Karena kita katanya diberi kekuatan sebetulnya. Jadi katanya Tuhan itu tidak akan bisa merubah suatu kaum kalau dia tidak bisa merubah diri. Jadi sangat penting bagi diri kita yang pertama adalah ini satu contoh nyata dari kisah hidup dari Pak Joni. Bahwa beliau bisa dari desa, akhirnya bisa mencapai satu hasil di dalam kehidupannya. Dan tidak mustahil bagi kehidupan kita. Dan kita berterima kasih hari ini apa yang Pak Joni sudah sampaikan. Mudah-mudahan yang di-sharingkan oleh Pak Joni ini bisa membawa manfaat. Dan tentunya kita doakan nih Pak Joni selalu sehat, selalu bisa bahagia dan terus berkontribusi nih Pak bagi anak negeri. Ya. Terima kasih banyak Pak Hari dan saya doakan juga. Ya, selalu diberkati nih Pak. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Hari. Sukses selalu Gemah Kebijaksanaan ya. Ya, terima kasih Pak Joni. Oke, kira-kira terakhir sebelum saya tutup, Pak Joni ada closing statement yang Pak Joni mau sampaikan. Di sini ada salam dari Taiwan nih Pak, dari kawan yang mungkin menyampaikan dari Ibu siapa ini ya? Apa sebentar tadi saya dengar dari salam dari Taiwan. Oh iya, makasih. Yona oh iya, benar. Makasih. Okay. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ekspor, silakan bergabung dengan WhatsApp grup peningkatan ekspor RI. Kita saling mendukung di sana. Dan untuk semua rakyat Indonesia dimanapun, selalu semangat. Ada kemungkinan yang lebih baik, seperti Pak Hari sampaikan. Besok, lusa, ada hari yang lebih baik. Dan kita yakin dengan kepercayaan kita, apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, bahwa di luar yang kita lihat ini ada kemungkinan yang bisa terjadi dan kita selalu berharap yang baik, dan kalau itu yang kita lakukan, hidup kita juga akan berhasil dan lebih baik. Itu dari saya Pak Ari, makasih. Baik, terima kasih Pak Joni. Tadi kalau Bapak bilang katakan ada bergabung dengan ekspor, mungkin ada kawan yang bisa sampaikan di sini nomor telepon yang bisa digabung gitu Pak Joni? Boleh Pak. Boleh. 087. Oke, 087 782 916 255. Oke, bagi teman-teman ini juga ada tadi pertanyaan dari Pak Kadir, bagaimana nanti untuk ekspor banyak barang yang dari Sulawesi. Silakan mungkin Pak Kadir ya, bisa menghubungi nanti ke Pak Joni. Mudah-mudahan bisa untuk dibantu juga untuk ekspor, karena kita memang harus mendorong UMKM di Indonesia. Karena negeri Tiongkok itu besar itu karena UMKM-nya yang maju gitu. Betul Pak, betul. Nah, jadi kita punya prinsip Pak Hari, betul. Kalau bisa setiap desa minimal punya satu produk ekspor. Kita ada 83.000 desa. Kalau masing-masing punya produk ekspor, negeri kita ini akan terbang nanti Pak Hari. Betul, luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan, mudah-mudahan saya pun masih ada di dunia ini ketika Indonesia jadi hebat itu ya Pak. Benar Pak. Oke, terima kasih Pak Joni atas waktu dan semuanya kontribusinya malam hari ini. Kami senang sekali Pak Joni sudah bisa berbagi perjalanan hidup Pak Joni, tentunya menginspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan Pak Joni selalu diberkati, sehat, dan bahagia selalu ya Pak. Terima kasih Pak Hari dan teman-teman semuanya. Ya. Baik teman-teman dari Gembala Kebijaksanaan, demikianlah yang kita dengarkan riwayat atau kisah perjalanan hidup dari seorang Pak Joni, dari desa terpencil sehingga menjadi seorang sudah begitu tinggi ya, sampai mencapai puncak karirnya di dalam kehidupan. Artinya ketika kita bisa melihat ada seseorang yang bisa mencapai, tidak mustahil juga dalam kehidupan kita. Tentunya juga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tinggal kita belajar sebetulnya. Belajar dari orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, sehingga itu bisa dijadikan model bagi perjalanan kehidupan kita. Apapun yang kita mau kerjakan, kita bisa melihat. Nah, untuk itu, teman-teman Gembala Kebijaksanaan, silakan Anda bergabung, Anda masuk ke dalam YouTube
Gema Kebijaksanaan. Tolong subscribe, like, komen, dan share kalau ini bermanfaat, supaya bisa memberi manfaat juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan hal yang kecil yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan membangun bagi Indonesia kita untuk maju. Demikian yang kita bisa hari ini, yang kita bisa adakan. Semoga kita semua selalu maju, selalu semangat, dan optimis di dalam membangun kehidupan. Kita akan berjumpa kembali, dan terus Anda ikutin, kalau bisa selalu subscribe ya, dan selalu ikuti perkembangan kita setiap minggu. Minggu depan kita akan ada dari Profesor dari Pak Profesor siapa ya? Saya lupa ini. Dari Pak Yaman Simanjuntak. Oh, Pak Yaman Simanjuntak. Beliau teman juga saya juga itu Pak Hari. Oh, begitu ya? Wah, kalau gitu harus hadir kalau gitu, Pak. Siap, nanti akan saya hadir. Pak Yaman Simanjuntak, beliau akan bahas menjadi manusia yang produktif. Jadi teman-teman bisa ikut juga hadir. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali. Salam semuanya, semangat pagi. Semangat pagi. Ya. Mohon izin kami Terima kasih. Live Pak Hari ya. Silakan Pak Joni, terima kasih. Terima kasih Pak